Media pembelajaran? Apa sih media pembelajaran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Andrea Nusain dengan NIM 4414220 dari Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini kita akan belajar mengenai media pembelajaran. Jadi, istilah media pembelajaran adalah rangkaian kata dari kata media dan pembelajaran. Oleh karena itu, kita bisa memahami makna dari media pembelajaran dengan memahami makna setiap kata yang merangkainya. Kata yang pertama adalah media. Apa itu media? Dalam berbagai referensi, kata media dapat diartikan sebagai sebuah perantara dan bisa berarti pengantar dan bisa berarti sebuah jalur komunikasi, serta media dapat berarti sebagai sarana berekspresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa media adalah. Kemudian kata yang kedua adalah kata pembelajaran. Pembelajaran adalah peristiwa atau kegiatan yang di dalamnya terjadinya proses belajar dan mengajar. Ini adalah contoh proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik. Prosesnya yaitu penyampaian pesan dari guru melalui media pembelajaran ke penerima pesan atau peserta didik. Pesan yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik adalah isi ajaran atau materi yang ada pada kurikulum. Nah, ini adalah proses pembelajaran yang saya dapatkan dari YouTube yang sumbernya sudah saya tuliskan pada video. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui nih kata media dan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk benda dan peristiwa yang dimanfaatkan oleh peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik dari media pembelajaran: yang pertama, tujuan pembelajarannya jelas. Yang kedua, materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga, kebenaran konsep. Yang keempat, alur proses pembelajarannya jelas. Yang kelima, petunjuk penggunaannya jelas. Yang keenam, terdapat apersepsi. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai umpan balik. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Golongan media yang pertama ada audio. Contohnya kaset audio, siaran radio, dan CD. Kemudian yang kedua ada bahan cetak. Contohnya gambar, foto, buku modul, grafis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga audio cetak. Contohnya modul cetak dengan kaset. Kemudian yang keempat visual proyeksi diam. Contohnya bingkai atau slide dan transparansi. Kemudian yang kelima HP proyeksi diam. Contohnya film bingkai sesuatu suara. Yang keenam visual gerak, film gerak tanpa suara atau film bisu. Yang ketujuh aksi gerak atau video TV dan lain-lain. Kemudian objek fisik, contohnya bendanya model spesimen dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan ada komputer, contohnya multimedia. Jadi jenis atau klasifikasi media pembelajaran diantaranya yang pertama ada media visual, yang kedua audio, dan yang ketiga audiovisual, dan yang keempat multimedia. Nah, media visual antara lainnya yang telah kita pelajari, contohnya ada poster dan infografis. Sedangkan audiovisual ada podcast. Nah, saya akan menjelaskan contoh media visual. Yang pertama, poster. Jadi, poster
Poster adalah media pembelajaran yang terdiri dari warna, gambar, grafis, serta tulisan untuk menjelaskan dan mengekspresikan sesuatu konsep, ide maupun pesan-pesan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, karakteristik dari poster itu sendiri adalah poster tidak hanya penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu, tapi dia mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Kelebihan dan kekurangan atau kelemahan media pembelajaran poster. Kelebihan yang pertama memiliki kekuatan kosmetik yang begitu tinggi sehingga memikat dan menarik perhatian. Yang kedua, merangsang motivasi. Belajar poster dapat merangsang anak maupun orang yang melihat untuk mempelajari lebih jauh atau ingin lebih tahu hakikat dari pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, sederhana. Dan yang keempat, memiliki makna yang luas dan dapat dinikmati secara individual dan lain-lain. Dan kelemahan dari poster itu sendiri adalah yang pertama, sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan orang yang melihatnya. Yang kedua, karena tidak adanya penjelasan yang perinci, maka dapat menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam dan mungkin merugikan. Kemudian yang ketiga, suatu poster akan banyak mengandung arti atau makna bagi kalangan tertentu, tetapi dapat juga tidak bagi kalangan lainnya. Kemudian media visual lainnya yang telah kita pelajari ada infografis. Nah, infografis adalah visualisasi data untuk menyampaikan informasi, data, dan desain. Kemudian karakteristik dari infografis itu sendiri, yang pertama, memiliki desain visual dan bentuk yang menarik serta mengikuti estetika yang berlaku. Yang kedua, cara penyampaian pesan yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada riset data dan cara menggambarkan informasi yang baik. Kelebihan dan kekurangan dari media infografis. Kelebihan yang pertama, nyaman bagi mata dan terkesan lebih jauh bersahabat karena dilengkapi dengan warna dan desain yang menarik bagi pembaca. Yang kedua, mudah dipahami. Dan yang ketiga, mudah dipublikasikan dan dibagikan. Kelemahan atau kekurangan dari poster, membutuhkan waktu yang lama untuk persiapan pembuatannya karena harus mencari data-data atau informasi yang valid atau bersifat fakta. Sekarang beralih pada media pembelajaran audiovisual. Contohnya podcast. Nah, podcast adalah pertama kali diusulkan oleh jurnalis The Guardian Ben Hammersley pada tahun 2004. Podcast singkatan dari Play on the Mountain Broadcast. Podcast memiliki 4 karakteristik utama yang menjadi ciri khasnya dibanding dengan media audio visual lainnya, yaitu episodik, download, dan streaming, dan memiliki tema yang segmented. Podcast sendiri terbagi menjadi 3 jenis podcast. Yang pertama, audio podcast. Podcast yang paling umum berbentuk file MP3. Yang kedua, peningkatan. Podcast yang menggunakan visual dan disertai dengan audio seperti di YouTube. Dan yang ketiga, video podcast yang berisikan film dengan dilengkapi suara serta biasanya berbentuk format MP4. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari media podcast. Kelebihan yang pertama, pengalaman belajar lebih personal karena informasi akan disampaikan langsung kepada pendengar.
ilmu pengetahuan dapat diminimalisir, dan yang terakhir fleksibel. Mendengar podcast dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, atau bahkan sambil mengiringi kegiatan Anda saat ini, seperti ketika sedang bekerja atau bahkan ketika sedang berlibur. Sedangkan kekurangan dari media podcast yang pertama, karena terbilang baru, maka tidak banyak orang yang menggunakan podcast, sehingga untuk mencari informasi pengguna ke lingkungan sekitar mungkin agak sulit. Yang kedua, tidak seperti YouTube, podcast bisa digunakan ketika menginstal software tertentu sesuai dengan perangkat gadget yang dipakai. Dan yang terakhir, pengguna podcast pastinya memerlukan koneksi internet, sehingga Anda harus memeriksa ketersediaan kuota yang cukup. Namun agar lebih hemat, bisa disiasati dengan menyimpan atau mendownload konten didengar dan didengar nanti. Saya memilih media poster untuk mengajarkan koloid kepada kelas 11 SMA karena sistem koloid sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa saya ingin membuat media tersebut? Karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa poster memiliki banyak keunggulan atau kelebihan, dengan isinya yang dibuat dengan singkat, padat, dan jelas, yang dilengkapi dengan desain grafis yang membuat komposisi yang terdiri dari tulisan dan gambar, sehingga dapat merangsang motivasi belajar serta menarik perhatian peserta didik. Saya mengambil materi dengan judul Rahasia di Balik Kenikmatan dan Dinginnya Es Krim yang menyangkut materi koloid. Menurut saya, materi tersebut cocok dengan media poster karena menarik perhatian peserta didik, dan kata rahasia pada judul membuat peserta didik penasaran untuk membaca atau belajar isi poster tersebut. Karakteristik siswa karena mereka kelas 11 sehingga lebih mudah untuk mengajarkan koloid dengan menggunakan media pembelajaran poster. Sedangkan karakteristik materi karena koloid, materinya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang contohnya saya mengambil es krim sebagai contoh dari pembelajaran koloid, sehingga membuat siswa lebih paham terhadap materi tersebut. Informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Pada pembelajaran teknologi dan media pembelajaran sains, kita diajarkan untuk membuat media pembelajaran menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Apalagi teknologi sekarang sudah semakin canggih, sehingga sangat bermanfaat bagi kita sebagai calon guru. Apalagi kita sebagai seorang guru yang memang harus dituntut untuk membuat media pembelajaran. Apalagi kan kita sekarang sudah berada di abad 21, yang mana siswanya sudah semakin canggih pemikirannya, yang dibantu dengan teknologi-teknologi yang semakin meningkat dan semakin cepat. Terima kasih, itulah penjelasan